Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Elika. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana membuat buket wisuda untuk tingkatan anak TK dan SD. Ini saya menggunakan uang 2000-an yang berjumlah 5 lembar, berarti 10.000 ya. Ini kita lipat menjadi 2, kemudian kita kerucutkan. Ini saya beri isolatif ya, bagian ujungnya saya beri isolatif karena supaya tidak terlalu mengembang, jadi dia akan menguncup. Setelah selesai, ini saya siapkan juga bunga artifisial jenis bunga desi ya, dan ini ada rumput sejenis rumput-rumputan, tetapi ada bunganya juga ya, berwarna putih, jadi supaya lebih terlihat ramai. Nah, untuk pertama kita beri lem bagian tengah ya, kemudian kita teruskan untuk sebelah kanannya, jadi pas ya, bagian tengah, terus kanan 2, kiri 2 lembar, jadi genap semuanya menjadi 5 lembar ya. Dan buket ini saya menjualnya dengan harga 35.000, harga yang sangat murah ya untuk anak TK dan SD. Nah, untuk percantik tengahnya saya memberikan bunga artifisial, atau boleh kita ganti dengan pita satin yang ukurannya 1,5 cm. Kemudian ini saya beri tusuk sate 2 supaya lebih kokoh ya. Untuk selanjutnya ini saya menggunakan foam dengan ukuran 4x7 ya, dengan ketinggian hanya sekitar 15 cm. Kemudian ini saya beri bulu mercy ya, ini dari satu batang saya potong menjadi 2 bagian. Kemudian ini saya lilitkan menggunakan lem bakar ya, lilitnya pakai lem bakar aja. Kemudian ini saya beri tusuk sate, tapi saya beri lem bakar dulu, baru diperkuat dengan selotipnya. Ini saya beri 2, bagian kanan dan kiri, supaya lebih terlihat ramai dan lucu ya. Selanjutnya kita siapkan untuk hiasan tisunya ya. Saya menggunakan 2 buah tisu ya. Ini cara melipatnya, tutorial melipatnya atau mengerutnya. Kemudian baru kita tempelkan untuk bagian kanan dan kiri supaya terlihat lebih bervolume ya. Ini tutor untuk yang lebih mudah ya. Ini saya menggunakan 1 lembar cello, saya bagi menjadi 2, kemudian saya potong lagi dari setengah lembar menjadi 4 bagian. Ini oke, kita potong lagi. Kemudian yang bagian 2-nya, 2 lembar ini kita rangkai, kita beri selotip supaya tidak bergeser ya untuk bagian depan dan bagian belakangnya. Kemudian ini ujung bagian bawahnya, bagian kanan saya lipat menyudut ya supaya membentuk gitu ya, dan menyesuaikan ukuran gagang buketnya. Oke, setelah selesai kita pasangkan di buketnya. Ini kita beri selotip bagian belakang, lebih banyak tidak apa-apa ya supaya tidak bergeser. Kemudian kita buat layer yang kedua, ini potongan sama ya dengan layer yang pusat atau yang tengah ini ya, ukurannya sama, hanya saja saya menggunakan lipatan berbentuk S ya, atau double lipatan. Ini tutorialnya sangat jelas ya. Oke, setelah itu kita pasang yang bagian kanan, dan ini saya menggunakan jarum ya supaya mudah dan tidak bergeser. Nah, bagian belakang kita beri selotip, kemudian kita ikat menggunakan tali rapia. Saya selalu menggunakan tali rapia ya supaya lebih kuat dan mudah dicari yang pasti ya. Setelah itu jarumnya kita lepas. Selanjutnya kita menyiapkan untuk bagian layer yang ketiga ini. Dari setengah lembar itu saya ambil ukurannya agak lebih besar, kemudian
potong lagi menjadi 2 bagian. Nah, ini untuk layer yang ketiga. Sama cara melipatnya ya. Untuk pemasangannya dia lebih miring atau menyerong ya. Dan yang perlu diperhatikan, jangan bergeser saat memberikan solatip ya, supaya buket kita itu tidak bentuknya memanjang ke bawah ya. Oke, tetap menggunakan jarum pentul ya. Kemudian tetap kita ikat menggunakan tali plastik. Dan untuk selanjutnya kita menyiapkan untuk rangkaian layer yang keempat, tetap menggunakan sisa tadi ya, dari setengah tadi. Ini saya bagi lagi menjadi 2 bagian. Untuk melipatnya tekniknya tetap sama ya, menggunakan double lipatan, cuman ini saya beri kerutan sedikit bagian ujungnya, atau yang dikenal dengan memberikan cubitan sedikit bagian ujung ya, supaya dia membentuk lekuk atau cekung di bagian depannya. Oke, kalau sudah, ini kita pasang di bagian depan. Untuk pemberian lem ini menggunakan lem ya, dia lebih kuat lagi menggunakan lem ya. Kemudian untuk memasukkan bagian belakang, perhatikan jika sudah, kita teruskan untuk bagian sebelah kanannya. Diambil rata-rata aja ya, supaya samalah untuk bagian kanan dan kiri. Dan untuk yang masih bingung cara memberikan solatip bagian belakang, itu kita menggunakan logika aja ya. Ketika kita memasangkan bagian belakang, itu nanti bagian bawahnya akan membentuk sebuah cekungan. Dan untuk mengelem itu bukan bagian ujung ya, ujung belakangnya, tetapi diambil di bagian tengah lipatan bagian bawah. Nanti silahkan perhatikan di sini tutor saya sangat jelas ya, bagaimana cara memberi solatip untuk bagian belakangnya. Untuk layer terakhir ini saya tetap menggunakan metode cubit bagian ujung. Ini supaya memberikan kesannya dia menggelembung atau buketnya lebih terlihat gembul ya. Ini untuk bagian, nah ini perhatikan untuk bagian bawah, lihat cara saya memberikan solatip. Nah, dia bukan di bagian ujung paling bawah, tetapi dia di agak naik sedikit ya. Nah, itu teknik untuk memberikan solatip. Nah, oke. Sangat jelas ya. Nah, untuk layer terakhir kita sudah selesai. Ini bagian atas kita habis celonya setengah lembar, kemudian ini setengah lembar yang tadi kita ukur untuk bagian rok buketnya ya, rok buket, dan untuk pembungkus bagian gagang buketnya. Jadi kita bagi 3 sama rata supaya lebih mudah untuk metode pemotongan celonya. Nah, ini saya ambil yang tengah ya, bagian yang tengah celonya, supaya biar menutup gagang buketnya ya, karena kalau kita ambil bagian bawah itu ada list beningnya, jadi percuma, nanti gagang buketnya tetap terlihat warna coklatnya. Oke, kalau sudah selesai, ini kita lanjutkan untuk bagian rok bawah layer pertama ya. Dari selembarnya ini kita potong menjadi 2 bagian. Dan ini perhatikan untuk melipatnya, saya membentuk huruf A ya. Dan ini teknik saya, dari ujung ke ujung saya pertemukan, kemudian saya letakkan di tengah dan saya beri isolatif. Oke, udah selesai, kita pasang ya. Ini untuk layer yang pertama. Dan untuk pemasangannya kita buat miring atau serong ya. Kita buat serong
Setelah itu kita lanjutkan rok layer yang kedua ya. Dan ini sisa cello dari satu tadi ya. Oke, ini saya potong lagi karena layer yang bagian kedua ya, layer yang kedua itu ukurannya lebih pendek dari layer yang pertama, jadi supaya terlihat bersusun ya. Setelah itu kita pasang. Setelah selesai pemasangan rok buketnya, kita lanjutkan dengan mempersiapkan hiasan pita satinnya. Dan di sini tutornya saya berikan dengan sangat jelas ya. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe-nya serta tekan loncengnya supaya tidak tertinggal jika saya memberikan informasi atau tutorial yang terbaru. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.